Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dosen semuanya. Pertama-tama saya akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi Dwi Arianto STMSC selaku dosen pembimbing saya, dan Ibu Hana Silvia Dwi Putri STMSC, dan Bapak Agus Widodo STMMT selaku dosen penguji. Saya ingin mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk dapat menghadiri acara seminar proposal pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Subian, NIM saya 1823808. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Pengendalian Kualitas pada Produk Benzoyl Blade menggunakan metode Quality Control Circle dengan perancangan bracket handle stand di PT Kawan Lama Sejahtera. Untuk poin-poin yang akan saya bahas di sini ada bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, ada batasan masalah, dan tujuan penelitian. Kemudian ada bab 2. Dalam bab 2 yaitu landasan teori. Dalam landasan teori ada tinjauan pustaka, dasar teori, 7 tool, dan perancangan. Di poin ketiga ada metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian ada objek penelitian, kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data, serta alur penelitian. Baik, masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah dengan banyaknya masalah kualitas yang ada di area produksi benzoyl blade di Departemen Production Tools PT Kawan Lama Sejahtera. Ada beberapa masalah yang terjadi seperti kepanjangan ukuran, rontok mata benzoyl, dan putus sambungan. Namun pada penelitian kali ini akan saya fokuskan ke masalah pengendalian kualitas dengan kasus rontok mata benzoyl. Hal-hal yang mendasari penelitian ini harus saya lakukan. Yang pertama adalah adanya aktivitas operator produksi yang dapat membuat produk ini cacat. Yang kedua, belum adanya fasilitas material handling. Maka dari itu saya berencana untuk merancang sebuah alat, yaitu material handling dengan nama bracket handle stand. Dan yang ketiga ada cacat produk pada bulan Februari 2021 sekitar 200 roll atau 10% dari total target produksi per bulan. Dan yang keempat, perusahaan mencatatkan kerugian sekitar Rp193.414.650. Di sini saya akan memperlihatkan penyebab dari kerontokan mata benzoyl ini. Berikut ini adalah video yang saya rekam. Selamat menyaksikan. Ini adalah video yang saya ambil di area produksi. Nah, setelah produk itu ditumpuk, terjadinya benturan sehingga dapat merusak dari produk itu sendiri. Berikut ini gambar yang saya tampilkan, gambar dari kerontokan mata pisau benzoyl. Untuk rumusan masalah, bagaimana mengurangi cacat atau defect pada produk benzoyl blade menggunakan metode Quality Control Circle dengan perancangan bracket handle stand. Untuk batasan masalahnya, yang pertama ada penelitian ini dilakukan di area produksi benzoyl blade, dan untuk periodenya dilakukan pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. Yang ketiga ada tujuan penelitian.
Dari tujuan penelitian ini, yang pertama ada menyediakan fasilitas material handling, kemudian membuat aliran material dalam proses produksi menjadi tidak terhambat, dan yang terakhir untuk menghilangkan aktivitas yang dapat merusak produk benzo blade tersebut. Bab 2, landasan teori, ada tinjauan pustaka. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan dengan mengumpulkan teori serta informasi untuk mendukung penulisan penelitian ini, saya memperoleh jurnal ilmiah dari beberapa sumber yang mempunyai tujuan yang searah dengan penelitian yang akan saya bahas dalam tugas akhir ini. Sumber jurnal yang pertama dari Sulaiman yang diterbitkan pada tahun 2014, membahas tentang pengendalian kualitas untuk mengurangi cacat pada produk speedometer mobil, yang diberi judul Analisa Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Produk Cacat Speedometer Mobil dengan menggunakan metode QCC di PT Indonesia Nippon Seiki. Yang kedua, ada jurnal ilmiah yang saya baca dari Ahmad Yusuf Nasution, Sulis Yulianto, dan Nurul Iksan yang diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang peningkatan elemen kerja dan mengurangi waktu siklus proses dari 85 detik menjadi 70 detik. Jurnal ini diberi judul Implementasi Metode Quality Control Circle atau QCC untuk peningkatan kapasitas produksi pada propeller sub di PT EKYZ. Dan jurnal yang ketiga ada dari Teddy Dahniar yang diterbitkan pada tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang peningkatan sistem manajemen mutu untuk mencapai zero defect. Jurnal ini diberi judul Analisis Gerak Bahan Bakar untuk Mengurangi Not Good di PT Indonesia Nippon Seiki menggunakan metode Quality Control Circle. Dan yang terakhir ada jurnal yang diterbitkan oleh Sutarti pada tahun 2019. Jurnal ini membahas tentang peningkatan kualitas bahan baku dan produk yang dihasilkan serta meningkatkan keuntungan penjualan. Jurnal ini diberi judul Pengendalian Kualitas untuk Mengurangi Jumlah Cacat Bahan Baku dan Menaikkan Keuntungan dengan Metode Quality Control Circle atau QCC. Untuk dasar teori, di sini saya menggunakan Seven Tool. Seven Tool ini alat yang digunakan pada metode QCC. Yang pertama ada Pareto chart. Di sini saya menggunakan Pareto chart untuk menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian atau urutan dari banyaknya jumlah masalah yang ada. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadinya paling sedikit. Dan tools yang kedua ada diagram fishbone. Diagram fishbone saya gunakan untuk mengidentifikasi dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Untuk menemukan akar dari permasalahan dapat dilihat dari 4 faktor. Yang pertama dari faktor manusia, yang kedua dari metode yang digunakan, yang ketiga dari mesin, dan yang keempat ada material dan lingkungan. Untuk tools yang kedua saya menggunakan PDCA. PDCA ini digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang didapat dari hasil analisis metode fishbone dan mengimplementasikan perubahan-perubahan untuk memperbaiki suatu proses atau sistem dan kualitas suatu produk. Dari ketiga tools ini, kemudian yang terakhir muncul perancangan bracket handle stand, yaitu improvement dari
dasar-dasar teori yang tadi sudah dibahas. Untuk merancang bracket handle stand ini, yang pertama dasar teori ada mendesain terlebih dahulu. Dari desain tersebut ada dimensi yang harus teliti, kemudian harus sederhana, aman, dan nyaman. Selanjutnya ada biaya. Biaya ini digunakan untuk mengestimasi berapa biaya yang dibutuhkan. Ada biaya untuk material dan biaya untuk pembuatan. Dan yang ketiga ada ekonomisasi operasi. Ekonomisasi operasi ini untuk mempersingkat gerakan yang diperlukan, kemudian menghilangkan gerakan yang tidak perlu, menghilangkan gerakan membungkuk saat mengambil material. Bab 3, metodologi penelitian. Untuk objek penelitian, penelitian ini dilakukan di Departemen Production Tools yang ada di PT Kawan Lama Sejahtera. Penelitian berlangsung terhitung dari bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Maret 2021. PT Kawan Lama Sejahtera merupakan perusahaan yang bergerak di industri retail yang menjual kebutuhan perkakas industri. Dari sekian banyaknya produk yang dijual, ada salah satu produk yang masuk kategori cutting tool, yaitu bandsaw blade, dan hanya produk ini yang diproduksi oleh PT Kawan Lama Sejahtera khususnya untuk Departemen Center Cikarang. Untuk alamat perusahaan dapat dilihat di sini di Jalan Industri Selatan Blok PP nomor 4, kawasan Industri Jababeka 2, Cikarang. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi 021 8983 7500. Untuk email bisa email ke kawanlama@kawanlama.com dan websitenya www.kawanlama.com. Sejarah singkat perusahaan ini dimulai pada tahun 1955 ketika Mr. Wong Jin mendirikan toko perkakas sederhananya berukuran 2x3 meter di kawasan Glodok, Jakarta. Kemudian pada tahun 1970, seiring berjalannya waktu, PT Kawan Lama terus berkembang dengan menerapkan pendekatan yang lebih personal kepada para pelanggannya. Tidak hanya menunggu pelanggan, tetapi datang langsung mendatangi mereka, sehingga berhubungan langsung dengan para prinsipal di berbagai daerah, di berbagai negara terus dibangun. Kemudian pada tahun 1995 sampai 1996, dengan semakin banyaknya produk yang dipasarkan dan agar lebih fokus melayani dan memenuhi kebutuhan pelanggan, maka diluncurkan kebijakan membangun Kawan Lama Group. Sejumlah anak perusahaan Kawan Lama yang didirikan antara lain PT S Hardware Indonesia, PT Informa Furnishing, Indo Corpore Sigma, Global Tools Indonesia, Kawan Lama Multiwilindo, Miller Weldindo, Toys Kingdom, Chatem, dan Kawan Lama Internusa. Sampai saat ini kemajuan bisnis Kawan Lama terus berkembang dan membutuhkan fasilitas kantor yang benar-benar bisa menjadi tempat yang bagus untuk melayani pelanggan dan mitra bisnis dengan baik, sehingga dapat memuaskan. Maka dari itu PT Kawan Lama Sejahtera pindah ke gedung yang baru berlantai 9 di kawasan Meruya Kembangan, Jakarta Barat. Hingga saat ini perusahaan terus berkembang dengan pesat dengan memiliki jumlah karyawan mencapai 40.000 karyawan. Untuk produk, di sini ada beberapa produk item yang ada di Departemen Production Tools atau yang dimiliki PT Kawan Lama Sejahtera. Produk item yang kami produksi ada ukuran setengah in atau dengan lebar 12,7 mm dan tebal 0,64 mm dengan merek Diemaster. Dan yang kedua ada ukuran
3/4 dengan lebar 19 mm, ketebalan 0,90 mm dengan merek LXP. Dan ada ukuran 1 inch dengan tebal 27 meter, lebar 27 meter, ketebalan 0,90 mm dan tipe blade-nya classic coil. Selanjutnya ada ukuran 1/4 in, lebar 34 mm, ketebalan 1,07 mm dengan merek QXP. Selanjutnya ada ukuran 1,5 in dengan lebar 41 mm dengan tebal 1,27 mm, merek Contestor GT. Selanjutnya ada ukuran 2 inch, lebar 54 mm, ketebalan 1,60 dengan merek RX Plus. Dari semua produk ini, yang banyak sekali masalah yang terjadi adalah untuk ukuran 34 dan 41. Karena dari segi berat dan lebar itu berbeda. Dan banyak pesanan juga dari kedua produk ini. Untuk metode pengumpulan data, dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data-data dari permasalahan yang ada di lapangan dan kemudian dijadikan sebagai topik pembahasan dari tugas akhir ini. Yang pertama, ada observasi lapangan. Dalam melakukan kegiatan praktik kerja industri di PT Kawan Lama Sejahtera, saya melakukan observasi lapangan selama kegiatan tersebut berlangsung. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung proses produksi, bagaimana alur proses produksinya, kemudian sistem produksinya, dan metode produksi, serta keadaan lingkungan di tempat produksi tersebut. Kemudian ada wawancara. Saya melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber, yang dilakukan dengan cara melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber dan kemudian nanti dijawab oleh narasumber terkait masalah dan topik yang akan saya bahas untuk mendukung kelancaran penelitian yang akan saya lakukan. Dan yang terakhir ada studi literatur. Studi literatur ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, teori, dan berkaitan dengan konsep serta topik yang searah dengan penelitian yang dibahas oleh saya. Studi literatur tentunya dengan mempelajari buku, jurnal, laporan tugas sarjana, situs internet, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk alur penelitian dapat dilihat di sini. Yang pertama, mulai, kemudian melakukan observasi lapangan, ada studi literatur, identifikasi masalah, dan bagaimana metode penelitiannya. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian ini? Kemudian ada bagaimana cara memecahkan dari masalah yang ada. Setelah dari pemecahan masalah, melakukan pengumpulan data. Dari pengumpulan data ini ada data primer dan data sekunder. Setelah pengumpulan data diolah. Setelah data diolah, akan ada hasil dan pembahasan. Dari hasil dan pembahasan ini akan membuat diagram Pareto, membuat diagram fishbone, menggunakan metode PDCA, dan improvementnya merancang bracket handstand. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Selesai.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.